Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sela Putri Maharani, NIM 20200150049. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu sistem koordinat kartesius. Yang pertama, mengenal sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan letak sebuah titik dalam sebuah bidang. Sistem koordinat kartesius pertama kali dikenalkan oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650, seorang matematikawan yang memberikan kontribusi besar pada kemajuan matematika. Yang pertama, sistem koordinat kartesius terdiri atas sumbu mendatar yaitu sumbu X dan sumbu tegak yaitu sumbu Y. Yang kedua, fungsi sumbu tersebut adalah untuk menentukan letak suatu titik. Yang ketiga, titik-titik pada koordinat kartesius merupakan pasangan titik pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu X dan Y, di mana X disebut absis dan Y disebut ordinat. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di titik 0 disebut koordinat. B. Sistem koordinat dalam bidang. Untuk menentukan letak titik pada bidang koordinat dapat dituliskan dengan pasangan bilangan X dan Y. Sumbu X dan Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1. Pada kuadran 1, X atau absis akan selalu bernilai positif dan Y atau ordinat akan selalu bernilai positif. Kuadran 2. Pada kuadran 2, X atau absis akan selalu bernilai negatif dan Y atau ordinat akan selalu bernilai positif. Pada kuadran 3, X atau absis akan selalu bernilai negatif dan Y atau ordinat akan selalu bernilai negatif. Pada kuadran ordinat akan yang selanjutnya posisi titik terhadap sumbu min X dan sumbu min Y. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut, titik A 6 satuan terhadap sumbu min X dan berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Titik B berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Titik D berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Titik E berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu min Y. Titik F berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Titik G berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Titik H berjarak 6 satuan terhadap sumbu min X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Yang selanjutnya, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tentu A, B. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tentu A, B. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Berdasarkan denah perkemahan di atas, tentukan yang pertama posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1 terhadap pos utama. Posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda 1, dan pos 1 terhadap pos utama. Tentukan koordinat X dan koordinat Y dari perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki, tenda, dan pos 1 terhadap titik 0. Perumahan 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas sehingga koordinatnya yaitu 6 dan 5. Pemakaman
min 5 satuan ke kiri dan min 3 satuan ke bawah, sehingga koordinatnya yaitu min 5, min 3. Pasar 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, sehingga koordinatnya yaitu 4,3. Hutan yaitu negatif 8 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas, sehingga koordinatnya yaitu min 8,5. Tenda 1 yaitu 2 satuan ke kanan dan 0 satuan ke atas, sehingga koordinatnya yaitu 2,0. Pos 1, 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, sehingga koordinatnya yaitu 2,5. Yang kedua, untuk menentukan posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki tersembunyi, tenda 1, dan pos 1 terhadap tanah lapangan dan kolam, maka pertama, posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki tersembunyi, tenda 1, dan pos 1 terhadap tanah lapangan, yaitu perumahan 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas dengan koordinat 10,2. Pemakaman negatif 1 satuan ke kiri, negatif 5 satuan ke bawah dengan koordinat min 1, min 5. Pasar yaitu 8 satuan ke kanan, 0 satuan ke atas dengan koordinat 8,0. Teka-teki tersembunyi yaitu negatif 2 satuan ke kiri, negatif 1 satuan ke bawah dengan koordinat min 2, min 1. Tenda 1 yaitu 6 satuan ke kanan, negatif 3 satuan ke bawah dengan koordinat 6, negatif 3. Pos 1 yaitu 6 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas dengan koordinat 6,2. Posisi perumahan, pemakaman, pasar, teka-teki tersembunyi, tenda 1 dan pos 1 terhadap tanah kolam. Perumahan 9 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas dengan koordinat 9,8. Pemakaman negatif 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas dengan koordinat negatif 2,1. Pasar yaitu 7 satuan ke kanan, 6 satuan ke atas dengan koordinat 7,6. Teka-teki tersembunyi yaitu negatif 3 satuan ke kiri, 5 satuan ke kanan dengan koordinat negatif 3,5. Tenda 1 yaitu 5 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas dengan koordinat 5,3. Pos 1 yaitu 5 satuan ke kanan, 8 satuan ke atas dengan koordinat 5,8. Yang selanjutnya posisi garis terhadap sumbu min X dan sumbu min Y. Yang pertama, garis sejajar dengan sumbu X atau tegak lurus sumbu Y. Garis 1 adalah garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X. Perhatikan titik-titik yang ada di garis 1, baik 1, 1, 1, 2, 1, 3, maupun 1, 4. Titik yang dilalui garis 1, 1 yaitu negatif 10,5, negatif 9,5, negatif 8,5, negatif 7,5, negatif 6,5, dan seterusnya. Titik yang dilalui garis 1, 2 yaitu negatif 10,3, negatif 9,3, negatif 8,3, negatif 7,3, negatif 6,3. Titik yang dilalui garis 3 antara lain negatif 10, negatif 4, negatif 9, negatif 4, negatif 8, negatif 4, negatif 7, negatif 4, negatif 6, negatif 4. Titik yang dilalui garis 1, 4 antara lain negatif 10, negatif 7, negatif 9, negatif 7, negatif 8, negatif 7, negatif 7, negatif 7, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Posisi garis terhadap sumbu min X dan sumbu Y. Garis sejajar dengan sumbu Y atau tegak lurus sumbu X. Titik yang dilalui oleh garis M1 yaitu negatif 5,10, negatif 5,9, negatif 5,8, negatif 5,7, dan seterusnya. Titik yang dilalui oleh garis M2 yaitu min 2,10, min 2,9, min 2,8, min 2,7, dan seterusnya. Titik yang dilalui oleh garis M3 yaitu 2,10, 2,9, 2,8, 2,7, dan seterusnya. Titik yang dilalui oleh garis M4 yaitu 7,10,
7,9, 7,8, 7,7, dan seterusnya. Garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Garis yang memotong sumbu min X dan sumbu Y yaitu N1 dan N2. Titik yang dilalui oleh N1 yaitu negatif 2,6, negatif 1,4, 0,2, 1,0, 2, min 4,3, min 6,4. Titik-titik yang dilalui N2 yaitu negatif 4, negatif 6, negatif 3, negatif 4, negatif 2, negatif 2, negatif 1, 0, 2, 1,4, 2,6. Selanjutnya ini ada latihan soal. Dan ini referensi yang saya gunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilvan Anda Satria Tama dengan NIM 20.200.150.53 dengan materi sistem koordinat kutub. Sistem koordinat kutub. Sistem koordinat kutub dalam matematika adalah suatu sistem koordinat dua dimensi di mana setiap titik pada bidang ditentukan dengan jarak dari suatu titik yang telah ditetapkan dan suatu sudut dari suatu arah yang telah ditetapkan. Titik yang telah ditetapkan analog dengan origin dalam sistem koordinat disebut pol atau kutub dan ray atau sinar dari kutub pada arah yang telah ditetapkan disebut polar axis. Jarak dari suatu kutub disebut radial koordinat atau radius dan sudutnya disebut angular koordinat, polar angle atau azimut. Sistem koordinat kutub. Sistem koordinat kutub polar terdiri dari setengah garis tetap dinamakan sumbu kutub yang berpangkal di titik 0, titik asal atau titik kutub. Perhatikan gambar berikut. Hubungan antara kedua sistem koordinat tersebut adalah sebagai berikut. Misalkan sumbu kutub pada sistem koordinat kutub berimpit dengan sumbu X positif pada sistem koordinat kartesius, maka koordinat kutub suatu titik R, 0 dan koordinat kartesius X, Y titik tersebut dihubungkan oleh persamaan X sama dengan R cos 0, Y sama dengan R sin 0, R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, dan tan 0 sama dengan Y per X. Berikut contoh soal. Lanjut. Lanjut. Koordinat kartesius X dan Y dapat dikonversi ke dalam koordinat polar R dan Y dengan R lebih besar 0 dan Y dalam interval min kuadrat dengan R. R sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sebagaimana dalam teorema Pythagoras atau norma Euclides. Dan di mana atan 2 merupakan variasi umum pada fungsi arctangen yang didefinisikan sebagai (0,2) dapat diperoleh dengan menambahkan 2 pada nilai sudut itu jika nilainya negatif. Berikut contoh soal. Next.
Berikut penyelesaiannya. Next. Ini adalah latihan soal dari Kartesius kutub, sistem koordinat kutub. Berikut daftar pustaka. Sekian dari kami. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.